Torang cinta, bangga, paham, rupiah. Mari jauh pakai Kris. Yeay, tepuk tangan untuk pada minggu ini di hari Sabtu nanti di tanggal 17, kami dalam rangkaian kegiatan Pekan Kris Nasional akan juga mengadakan konser pesta rakyat. Nanti kami akan mengundang, tapi mungkin sekarang sudah bisa dilihat oleh teman-teman. Tadi saya sudah lihat, sudah diposting. Silakan buka Instagram @Indonesia_Sulu. Silakan dilihat siapa artis yang akan tampil di hari Sabtu nanti. Itu ada 4 artis. Iya, betul sekali, Bu Guru. Men ya, mungkin sini panggilnya men ya, Bu. Ya. Artisnya untuk yang minggu ini tadi sudah disebutkan Citra Scholastika. Ada juga 3 artis lainnya. Mungkin dapat dilihat siapa? Pokoknya teman-teman, untuk Scan Kris ini tujuannya untuk mendukung digitalisasi di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Tomohon. Jadi kan biar Indonesia juga itu bisa mengikuti tren digitalisasi yang ada di luar negeri gitu loh. Apalagi kan kalau di Sulawesi Utara yang termasuk dari Indonesia Timur itu tingkat digitalisasinya masih tergolong rendah. Jadi inilah tujuan kami menyasar kalangan muda, apalagi khususnya pelajar yang notabene masih baru-baru menggunakan handphone atau punya mobile banking atau mobile payment gitu ya. Jadi mohon bantuannya teman-teman ya, biar kita bisa mendukung digitalisasi di Sulawesi Utara. Nah, melalui Scan Kris ini. Nanti lebih jelasnya ada sosialisasinya yang akan dibawakan oleh kakak cantik di sebelah kanan saya. atau Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, jadi teman-teman, Kris ini merupakan alat pembayaran digital yang telah diinovasikan oleh Bank Indonesia untuk membantu masyarakat di saat COVID dan diinovasikan terus hingga sampai saat ini. Kenapa sih Kris itu sangat penting? Nah, di sini kita mau bahas bersama. Selanjutnya, akan di offline commerce seperti Indomaret, Alfamart, di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan di conversational commerce itu seperti di Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah apa sih itu Kris? Kalau di sini kayaknya teman-teman cuma tahu Kris itu yang orang aja pakai verba bayar, no, yang orang scan. Jadi teman-teman, Kris itu merupakan alat pembayaran nasional dan ciri khas Kris itu adalah QR code-nya. Jadi ketika teman-teman melakukan pembayaran, itu teman-teman bisa melakukan scan langsung di QR code yang disediakan. Selain itu, Kris ini juga bisa digunakan untuk m-banking dan juga e-wallet. Seperti tadi teman-teman mungkin banyak menggunakan e-wallet kayak Dana, ShopeePay, dan sebagainya. Nah, Kris ini didukung oleh berbagai macam bank. Jadi satu QR code itu bisa di-scan oleh berbagai macam bank. Kalau biasanya BCA itu biasanya cuma ke BCA. Kalau misalnya BNI ke BCA itu ada biaya adminnya. Nah, kalau Kris ini satu QR code itu bisa di-scan pakai semua jenis mobile banking dan semua jenis e-wallet. Dengan biaya admin tertingginya Rp2.500 untuk setiap transaksi. Nah, selanjutnya di sini salah satu fungsi utama Kris adalah Kris dapat dilakukan tanpa kontak fisik. Teman-teman cukup menggunakan handphone teman-teman saja untuk melakukan scan. Oleh karena itu, pada waktu COVID kemarin, Bank Indonesia melakukan inovasi Kris
Dan hingga sampai saat ini ternyata Kris sangat-sangat membantu ketika kita ingin melakukan transaksi. Dan tidak hanya bisa digunakan tanpa melakukan kontak fisik, Kris juga bisa digunakan tanpa baku dapa. Contohnya nih, kita mau beli 4 HP teman, kita cukup bawa apa dia, toko mau beli ngan HP cari dana misalnya, cari dana cookies 20.000. Nah, kita boleh mau bayar lewat Kris. Kalau teman-teman ada DP Kris, dia sisa mau kirim DP Kris pak kita lewat WA. Kalau kita scan lewat M-Banking atau e-wallet yang ada pada HP handphone. Jadi kita tidak perlu mau pergi pada DP rumah, for mau bayar. Selanjutnya, bisa lihat secara langsung dan bisa teman-teman sentuh. Itu biasanya di print dan dipajang dengan akrilik. Sedangkan kris dinamis ini merupakan kris yang bisa teman-teman temukan ketika teman-teman melakukan pembayaran secara digital lewat handphone atau teman-teman berbayar di kasir. Itu biasanya dari kasir mengeluarkan kris, itu namanya kris dinamis. Selanjutnya, nah di sini ada tutorial transaksi pembayaran pakai kris. Namun tadi kan beberapa dari teman-teman sudah melakukan praktik secara langsung. Di sini ada yang berani mau kasih tunjuk di depan bagaimana sih cara berbayar pakai kris? Ada yang bisa? Yang bisa mendapat hadiah nanti dari Bank Indonesia. Oke, ada trompet teman di sini. Kenalkan, nama saya Angeli Graciela Lumikewas, biasa dipanggil Angie. Cara pertama, buka aplikasi yang kalian mau pakai Formo Scan. Kita pakai BRI. Lalu tekan scan kris. Baru tinggal di scan. Baru isi jumlah yang mau kirim. Isi password. Terus sudah berhasil. Tepuk tangan dulu. DP limit melakukan transaksi itu 5 juta rupiah per transaksi. Namun pada saat ini Bank Indonesia sudah mengembangkan hingga bisa transaksi 10 juta rupiah per transaksi limit maksimalnya. Selanjutnya, nah sekarang kris itu tidak hanya bisa digunakan di Indonesia saja, namun ketika teman-teman ingin holiday atau berjalan-jalan keluar negara seperti ke Thailand, ke Malaysia, ke Jepang, itu negara-negara yang sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia, sehingga teman-teman nantinya tidak perlu mau susah-susah batu kardoi, maka teman-teman bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan kris. Jadi teman-teman bisa scan dorong pe kris. Begitu juga sebaliknya, ketika mereka datang ke Indonesia, mereka tidak perlu ribet-ribet menukarkan uang, namun mereka bisa berbelanja atau menggunakan kris untuk transaksi. Selanjutnya, nah, selain kris border atau kris antar negara, saat ini kris juga bisa digunakan untuk tarik tunai, transfer, dan setor tunai. Namanya kris tuntas. Jadi ketika teman-teman mau tarik tunai, mau setor tunai, atau teman-teman ingin baku transfer dengan teman-teman lain, teman-teman sekarang bisa menggunakan kris. Selanjutnya, pada saat ini ada sekitar 274.000 pengguna atau merchant yang ada di Indonesia yang menggunakan kris. Dan menurut data di Sulawesi Utara pada bulan April 2024 sudah ada pengguna baru sekitar 34.000 dari target 101.000. Nah, selanjutnya, pada saat ini Bank Indonesia sendiri memiliki sasaran di mana kita ingin mengedukasi dan mensosialisasikan apa sih pentingnya kris, bagaimana sih cara menggunakan kris. Salah satu sasaran kami adalah pendidikan, yaitu teman-teman, di mana kami berharap sekali setelah kami mengedukasi, mensosialisasikan, teman-teman juga bisa memberikan informasi-informasi yang diterima
kepada orang lain, kepada orang tua mungkin, kepada saudara-saudara, agar orang-orang di sekitar kita itu bisa lebih paham dan bisa menggunakan cybercrime yang ada pada saat ini. Jadi di sini kita akan belajar mengenai peka. Peka di sini bukan berarti kalau bisa teman-teman biasa berkelahi dengan teman-teman pemain tua atau pai tua, kamu semua bilang doanya peka nganain. Mar peka di sini berarti peduli, kenali, dan adukan. Agar teman-teman bisa menjadi konsumen yang cerdas dan peka ketika melakukan. Kenapa sih orang harus memahami tentang perlindungan konsumen? Karena sebagai konsumen, orang memiliki hak dan kewajiban. Orang hak yaitu mendapatkan perlindungan, dan orang kewajiban yaitu mengikuti aturan yang ada. Pada saat ini, cybercrime merupakan salah satu tantangan terbesar di sistem pembayaran di era digital. Karena semakin modernnya orang, juga kejahatan juga semakin modern. Selanjutnya, ya ini salah satu contoh penipuan. Di sini ada nggak yang pernah dapat SMS kayak selamat Anda memenangkan uang tunai sebanyak 50 juta rupiah? Ada? Atau di Telegram ada juga yang masuk atau telepon, halo selamat pagi, selamat Anda memenangkan ini. Nah, mari kita yakin dan percaya teman-teman di sini tentunya berhati-hati toh, jangan langsung percaya, iya toh? Atau ada yang pernah colo? Ya enggak? Oke. Selanjutnya, ini juga ada beberapa contoh penipuan seperti ada undangan palsu, salah kirim OTP. Ini sih yang paling bahaya, paket kurir palsu. Contohnya kalau teman-teman ada pas-pas waktu itu ada berpesan, teman-teman harus berhati-hati atau lebih berwaspada lagi. Itu kan kalau bisa turun berpesan lewat Shopee, di situ ada tuh DP nomor kurir. Pastikan nomor kurir itu sama dengan nomor kurir yang ada di WA apa teman-teman, supaya teman-teman tidak tercolo. Ada juga di sini tagihan PLN palsu. Ini biasanya pak mama atau papa sih. Nah, jadi teman-teman petugas di sini, informasi ini tidak cuma sampai pak teman-teman, mar teman-teman bisa mau sampaikan pak teman-teman pe mama dan papa supaya lebih berhati-hati. Selanjutnya, tol dan penyalahgunaan kris di pusat harus berhati-hati dengan yang namanya pencurian kartu kredit. Ada yang ada m-banking sini, ada ATM. Dan mama dan papa setelah buka akang sudah toh. Nah, di sini teman-teman tolong harus lebih berhati-hati lagi untuk menjaga barang pribadi. Tidak hanya itu, alangkah baiknya teman-teman tidak menggunakan PIN yang gampang ditebak. Gampang ditebak itu seperti apa sih? Contohnya tanggal lahir atau nomor yang lebih baik kan orang mencegah atau daripada mengobati. Sebagai konsumen yang bijak, alangkah baiknya orang peduli di mana orang memahami produk atau jasa keuangan apa yang orang gunakan. Misalnya nih teman-teman pakai m-banking, teman-teman juga harus cari tahu di situ ada fasilitas apa aja sih, terus di dalam situ ada fitur apa aja sih. Nah, resiko menggunakan aplikasi ini apa, begitu. Ini sudah dibawa naungan OJK atau belum, begitu. Nah, selain itu teman-teman juga memiliki tanggung jawab sebagai konsumen, di mana ketika teman-teman melakukan transaksi itu merupakan kesadaran dari teman-teman sendiri. Yang kedua, ada kenali. Kenali di sini seperti tadi, teman-teman harus mengenali resiko-resiko apa yang ada, bahaya-bahaya apa, tipe-tipe penipuan apa yang ada di sekitar teman-teman, agar nantinya teman-teman nyendak mau gampang tertipu. Dan yang terakhir, ini kalau misalnya nih, amit-amit, teman-teman terlanjur kena tipu, teman-teman di sini bisa langsung hubungi lembaga seperti OJK atau Kemkominfo supaya mereka bisa membantu teman-teman. Selain itu, teman-teman juga bisa menghubungi call center atau kontak center yang ada di m-banking atau e-wallet teman-teman. Selanjutnya, atau OJK, di mana mereka akan membantu menangani dengan cara konsultasi dan memfasilitasi. Dan dari Bank Indonesia atau OJK nantinya akan offer ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS, di mana mereka akan menangani dengan cara mediasi dan arbitrase. Selanjutnya, dan ini beberapa kontak yang teman-teman mungkin boleh memfoto juga jika nantinya amit-amit
terjadi Pak teman-teman atau Pak teman-teman PES sekitar, bisa langsung hubungi di sini. Yang ada pada nominal 20.000. Nama lengkapnya dan asalnya dari mana? Ayo, silakan yang katakan sama ke depan. Kelas 12 jawabannya Samratulangi atau GSSJ Samratulangi. Gerungan Samuel Saul Jacob Samratulangi. Semakin sore, semakin semangat. Ya, perkenalkan nama saya Adrian Patilagu. Saya adalah pejuang rupiah dari Sulawesi Utara. Jadi kalau kata pejuang rupiah itu bukan berjuang untuk sekedar hanya untuk mencari uang, tapi kita berjuang untuk menjaga kedaulatan di wilayah NKRI. Kita pernah dengar 3D iklan atau di radio, dan sekarang Bank Indonesia tidak bosan-bosan untuk mengkampanyekan mengenai cinta bangga Bank Rupiah ini. Jadi apa sih ini cinta? Apa ini bangga? Apa ini Bank Rupiah? Jadi kalau mungkin adik-adik lihat dari kata cinta bangga Bank Rupiah ini, mungkin kata cinta ini yang paling disenangi, toh? Apalagi kalau umur remaja begitu, toh? Umur remaja ini suka sekali dengan kata cinta ini. Tapi jangan salah, kita akan aplikasikan kata-kata ini ke dalam rupiah kita. Oke? Jadi apa itu cinta? Cinta rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk menyayangi rupiah dengan mengenali rupiah dan merawat rupiah dengan baik. Bagaimana cara mengenali rupiah? Pernah dengar tuh istilah 3D? Siapa tahu 3D? Dilihat, dirawat, diperawat. Nah ini saya mau ambil contoh uang. Ini cuma contoh. Mau di bedoknya lebih banyak. Ini cuma 2 lembar. Jadi di sini ada contoh uang rupiah. Ini dikeluarkan tahun 2016. Tahun 2022. Jadi apa yang dilihat? Dilihat warna terlihat terang dan jelas. Atau mau ganti? Dilihat warna terlihat terang dan jelas. Giraba dia teksturnya kasar. Jadi kalau misalkan para pemalsu biasanya mereka hanya menggunakan kertas biasa atau mungkin kertas HPS, makanya dia licin. Tapi kalau untuk bahan uang sendiri itu dia teksturnya kasar. Setelah itu diterawang. Kalau kita arahkan ke arah cahaya, itu akan ada gambar pahlawan. Itu tanda air namanya. Ada juga yang namanya retroverso dan lain sebagainya. Jadi saya rasa teman-teman semua di sini sudah memahami bagaimana cara mengenali uang rupiah. Nah, selain mengenali, ada juga dengan merawat rupiah. Pernah dengar istilah 5J? Siapa tahu 5J? Angkat tangan, kita kasih hadiah. Ada hadiah. 5J itu. J itu jangan. Jadi jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ada 5. Siapa boleh atau kalau mau supaya lebih gampang, browsing. Silakan. Kalau soal angkat tangan maju ke muka. Iya. Dan saya akan menjawab pertanyaan 5C. Pertama, jangan dilipat, jangan di-selar,
Mas, jangan dicoret. Kalau mau kenali orang uang rupiah, orang juga harus merawat uang rupiah. Siapa tahu jumlah penduduk Indonesia per Agustus sebanyak 283 juta sekian. 283 juta. Pada umumnya masyarakat Indonesia itu memperlakukan uang rupiah sudah jatuh lain, cuma satu Jo. Pasti orang Indonesia jaga liba-liba doi. Toh, betul katanya? Betul. Satu orang baking, orang jangan lipat itu doi. Cuma satu, jadi ada 5, orang cuma bikin 1. Jangan lipat itu doi. Orang sudah bisa selamatkan 283 juta lembar uang rupiah. Oh, wow. Cuma jangan lupa, apalagi kalau orang bikin 55 lebih bagus. Oke, kita lanjut. Bangga rupiah. Apa itu bangga rupiah? Bangga rupiah merupakan perwujudan dari simbol kedaulatan bangsa dengan memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan alat pemersatu bangsa. Siapa di sini tahu 2 pulau yang ada di wilayah Kalimantan yang diklaim oleh negara seberang bahwa itu adalah milik mereka? Perkenalkan, saya Harun Muhammad. Sipadan dan likitan, betul? Oke, ada rumahnya, ada DP hadiah. Kalau jangan mau ambil, kau bilang. Pakai itu uang rupiah, jangan pakai mata uang lain. Jadi pergunakanlah uang rupiah untuk bertransaksi di wilayah NKRI. Oke? Ada yang pernah dengar Pulau Buton? Tahu di sejarah? Pulau Buton adalah pulau yang tidak pernah dijajah. Tahu? Karena apa? Pada waktu itu mereka memiliki mata uang mereka sendiri. Sekarang pertanyaan, apa nama mata uang Pulau Buton? Angkatan. Perkenalkan, nama saya Berlinia Kobus dari kelas 12 D. Mata uang dari Pulau Buton itu Kampua. Salah atau betul? Betul kan? Ya, ini. Terima kasih. Jadi kita harus berbangga karena orang ada rupiah. Orang harus bangga karena Indonesia memiliki uang rupiah. Jadi bertransaksilah menggunakan uang rupiah, jangan pakai mata uang asing. Oke? Yang berikut, paham rupiah. Paham rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat untuk menggunakan rupiah secara bijak dalam berbelanja guna mengoptimalkan peran rupiah dalam perekonomian Indonesia. Paham rupiah. Di HP ini ada Tokopedia, ada Shopee, Blibli, apa lagi selain itu? Hah? Apa lagi? Oh, TikTok Shop. Mau itu santai-santai ya, sore-sore, scroll. Kemudian main check out. Padahal mulai tidak perlu itu barang. Mau check out. Jangan berbelanjalah dengan bijak. Jadi kalau mau tidak perlu, jangan beli. Kalau mau dibutuh, belilah dengan seperlunya. Jadi kalau cuma perlu 1, jangan mau dibeli 10. Untuk 9 cuma taruh di kolong
merumpui, akhirnya jadi musuh. Torang cinta, bangga, paham, rupiah. Mari jo pakai Kris. Oke, satu kali. Mohon, torang cinta,